Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bersama Bawaslu Provinsi Banten. Halo sahabat Bawaslu, di edisi kali ini telah hadir bersama kita Bapak Muhammad Nasehudin. Beliau adalah anggota dari Bawaslu Provinsi Banten, merupakan koordinator divisi SDM yang akan menjawab semua pertanyaan dari sahabat Bawaslu. Halo Bapak. Halo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Masih semangat puasa ya Pak ya? Alhamdulillah. Di tangan saya ada beberapa pertanyaan nih Pak yang sudah ditanyakan melalui DM Instagram dan WhatsApp Bawaslu Provinsi Banten yang ingin dijelaskan Pak. Langsung aja ya Pak ya, pertanyaan yang pertama dari @itsme.not.you. Kualifikasi yang seperti apa yang harus dimiliki oleh pengawas TPS Pak? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu Banten yang berbahagia, selamat menjalankan ibadah puasa. Berkaitan dengan kualifikasi pengawas TPS ya. Iya. Ini bisa dilihat di Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 117, kemudian diturunkan melalui Perbawaslu 19 tahun 2017 yang setidaknya ada 15 poin yang itu menyebutkan kualifikasi pengawas TPS. Bahkan kualifikasi itu juga satu paket. Jadi kualifikasi pengawas di Bawaslu RI, kemudian Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota, kemudian Panwaslu Kecamatan, Kelurahan dan Desa, dan pengawas TPS. Nah, salah satu diantaranya adalah, atau beberapa diantaranya adalah usia 25 tahun, siap bekerja penuh waktu, kemudian lulusan SLTA atau sederajat, memiliki integritas, kepribadian jujur, adil, dan kualifikasi lainnya. Namun terhadap kualifikasi itu yang paling penting adalah tugas pengawas TPS itu kan sebagaimana di pasal 115 dijelaskan bahwa punya tugas, wewenang, dan kewajiban. Tugasnya adalah mengawasi persiapan pemungutan suara, kemudian pelaksanaan pemungutan, kemudian persiapan penghitungan, pelaksanaan penghitungan, dan pergeseran hasil penghitungan dari TPS ke PPS. Kemudian wewenangnya adalah menyampaikan keberatan jika ada dugaan pelanggaran, kemudian apakah yang berkaitan dengan keliruan dalam administrasi, dan peraturan lainnya, ataupun ketentuan yang berkaitan peraturan lainnya. Kemudian kewajiban adalah menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada Panwas Kecamatan melalui Panwas Kelurahan dan Desa. Yang paling penting adalah dari semua kualifikasi atau 15 poin kualifikasi ini adalah bagaimana bisa diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas TPS, karena mereka adalah ujung tombak pengawas kita. Kita berharap bahwa mereka bisa memenuhi kualifikasi atau syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Saya kira demikian. Jadi cukup mudah ya Pak, kualifikasi yang harus dipenuhinya ya Pak ya? Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Pertanyaan kedua dari @kulkul.kui. Pertanyaannya, jika ada anggota pengawas ad hoc maupun non ad hoc yang sakit keras nih Pak, apakah masih bisa menjabat hingga jabatan selesai? Jika tidak bisa, mekanisme pergantiannya seperti apa nih Pak? Di aturan itu dijelaskan pengawas itu bisa diberhentikan atau diganti, atau berhenti dengan alasan pertama meninggal dunia, berhalangan tetap tidak bisa menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya, kemudian diberhentikan secara tidak hormat. Tidak hormat berarti ada apakah putusan DKPP, kemudian dengan alasan tidak bekerja 3 bulan berturut-turut tanpa alasan, kemudian juga tidak menghadiri rapat pleno 3 kali berturut tanpa alasan, dan beberapa lainnya yang kira-kira itu bisa menjadi alasan diberhentikan secara tidak hormat. Nah, berkaitan dengan alasan berhalangan tetap tidak melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, saya kira kita akan melakukan verifikasi apakah sejauh mana ukuran dia tidak bisa melaksanakan tugas ini. Di undang-undang tidak diatur berkaitan dengan hal ini, standarnya.
selama ini yang paling penting adalah kalau memang sakit keras selama ada alasan. Kalau sakit ya alasannya ada alasan sakit, ada surat dokter atau keterangan pihak yang berwenang bahwa yang bersangkutan sakit. Kemudian apakah ketika sakit itu bisa menjalankan tugas nggak? Ya, apalagi sekarang di zaman teknologi dan informasi. Kalau rapat masih bisa rapat nggak? Melalui Zoom meeting misalnya, melalui Zoom meeting. Saya kira selama standar itu masih ada, ya masih bisa menjalankan tugas sampai selesai. Tapi kalau memang tidak memenuhi standar yang sebagaimana tadi dijelaskan, saya kira itu bisa diproses. Mekanisme pergantiannya yaitu diusulkan ya secara berjenjang, baik ad hoc maupun non ad hoc. Ya ad hoc berarti kan mulai dari bawah Panwas kelurahan dan desa atau Panwas kecamatan, kemudian Bawaslu kabupaten kota dan Bawaslu RI ya, itu secara berjenjang yang ad hoc maupun non ad hocnya. Kemudian kita lakukan kalau memang yang kaitannya pemberhentian tidak hormat kan ada klarifikasi, ada diberikan hak jawab. Ya kalau memang yang meninggal dunia kita lakukan verifikasi atau juga pergantian itu kan melalui atau pergantian itu kan berdasarkan urutan berikutnya. Kita lakukan juga verifikasi. Kemudian semuanya itu dikeluarkan atau ditetapkan melalui rapat pleno. Ya, rapat pleno. Saya kira demikian. Ya. Jadi masih bisa ya Pak sebenarnya ya, tapi harus ada mekanisme yang dilakukan juga ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, pertanyaan yang ketiga ini dari @PYSH. Apakah boleh anggota pengawas ad hoc rangkap jabatan nih Pak? Ya. Di persyaratan atau kualifikasi pengawas di undang-undang maupun di Perbawaslu jelaskan bahwa dari 15 poin itu diantaranya adalah ada syarat mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintah, BUMN, BUMD pada saat mendaftar. Kemudian yang kedua, bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, kemudian BUMD, BUMN, ketika sudah terpilih. Jadi ada 2 poin. Satu saat mendaftar, kedua ketika sudah terpilih. Jadi harus mundur dan bersedia mundur. Oleh karenanya, pengawas TPS atau penyelenggara pengawas ini tidak boleh rangkap jabatan. Ya, apakah jabatan pemerintahan atau jabatan politik? Kalau jabatan politik berarti jabatan yang dipilih melalui proses politik, pemilihan, baik pemilu maupun pemilihan, ataupun yang sejenisnya. Kalau yang jabatan pemerintahan ya kaitannya kan biasanya administratif. Ya kalau tingkat bawah itu ya kelurahan lah ya, itu jabatan administratif. Dan selama mereka di SK-kan kemudian digaji melalui anggaran negara, maka mau tidak mau itu harus memilih salah satunya. Kemudian yang rame di kita ini kan ada jabatan-jabatan atau posisi pekerjaan yang tidak diatur oleh Bawaslu, tapi diatur oleh instansi asalnya. Nah, kita kembalikan kepada satu integritas, kemudian juga peraturan lainnya. Apakah diatur enggak? Kalau di Bawaslu tidak diatur, misalkan ada jabatan PKH ataupun jabatan pendamping, di Bawaslu tidak diatur, tapi di instansi asalnya diatur, tidak boleh rangkap jabatan. Maka kalau mereka ini masuk ke Bawaslu, kemudian menafikan peraturan itu, maka ini bisa diduga melanggar peraturan lainnya. Dan ini juga bisa melanggar kaitannya dengan integritas. Saya kira itu berkaitan dengan rangkap jabatan. Berarti harus dilihat dari 2 sisi ya Pak? Ya. Dari sisi Bawaslu-nya juga dari sisi instansi sebelumnya. Instansi lainnya. Oke, lanjut pertanyaan yang keempat ya Pak. Ini pertanyaan dari Imam Farid 88, mau ikut magang di Bawaslu Provinsi Banten. Wah ini kayaknya memang antusias dari sahabat Bawaslu cukup besar ya Pak ya untuk pemilu 2024 ini. Gimana Pak untuk magang? Baik, magang ya. Terima kasih atas atensinya. Bawaslu itu punya keinginan bagaimana menjadi sumber rujukan pemilu dan demokrasi. Ya baik di kalangan akademisi, mahasiswa atau pelajar,
kita welcome. Ya. Adapun yang magang, selama ini kita sudah menerima beberapa instansi ataupun sekolah untuk magang di sini, atau PKL ya masanya. Kita sudah banyak menerima. Ya intinya kalau memang ada yang mau magang, sampaikan surat, kemudian maksud dan tujuannya, kemudian nanti ditempatkan di posisi yang kira-kira dibutuhkan. Ya pada prinsipnya kita welcome selama maksud dan tujuannya jelas untuk kira-kira berkaitan dengan apakah peningkatan kualitas, apakah berkaitan dengan riset dan lain sebagainya. Terima kasih. Jadi mungkin untuk sahabat Bawaslu yang mau magang bisa kapan aja ya Pak ya? Bisa kapan aja. Oke, pertanyaan yang kelima ya Pak. Dari Ed Sela nih Pak. Ada tidak jaminan perlindungan atau asuransi yang diperoleh oleh pengawas ad hoc yang diberikan oleh Bawaslu Pak? Ya, saya kira ini juga menjadi jawaban ya atas kasus-kasus pemilu yang sebelumnya. Di pemilu 2019 ramai, penyelenggara banyak yang meninggal, kemudian tidak ada cover asuransi atau jaminan. Di pemilu atau di pilkada tahun 2020, kemudian ke depan ini sudah ada pos anggarannya, termasuk Bawaslu yang pertama menginisiasi adanya alokasi anggaran untuk jaminan ketenagakerjaan. Artinya badan ad hoc di 4 daerah pilkada itu dijamin melalui kita kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian anggarannya kita siapkan. Yang paling penting adalah bagaimana caranya mereka ini bisa terjamin. Ya antisipasi lah ya. Ya kemungkinan buruk sih kan kita tidak diharapkan, tapi yang namanya nasib takdir kan kita nggak ada yang tahu. Oleh karenanya kita free fair atau melalui jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk juga di seluruh lingkungan Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Kota Banten juga sudah ada jaminan BPJS-nya. Saya kira itu tentang jaminan. Iya, berarti itu semoga tidak ada sahabat Bawaslu yang takut ya Pak untuk join sama Bawaslu menghadapi pemilu Pilkada 2024 ini ya Pak ya. Pertanyaan yang terakhir nih Pak, dari Dwi Tamis Pak. Berapa jumlah penerimaan pengawas TPS pada pemilu 2024 di Provinsi Banten ini sendiri Pak? Kalau jumlah penerimaan pengawas TPS tahun 2024 ya kita belum bisa tentukan, karena Bawaslu biasanya ikuti apa yang ditetapkan oleh KPU. Kalau KPU misalkan sudah melakukan pemutahiran data pemilih, kemudian regrouping menjadi TPS, baru muncul tuh berapa TPS yang ditetapkan. Nah biasanya Bawaslu ngikut tuh. Jadi karena kita kan mengawasi pelaksanaan. Nah pelaksana siapa? Ya KPU. KPU itu kan pelaksana teknis sampai ke jajaran tingkat bawahnya. Nah kita memastikan apakah yang dilakukan oleh jajaran KPU ini atau pelaksana teknis ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya jumlah pengawas TPS ini akan disesuaikan dengan jumlah TPS yang ditetapkan oleh KPU. Karena penetapan jumlah TPS bukan domain Bawaslu, tapi domainnya KPU. Saya kira demikian. Jadi kita masih menunggu informasi selanjutnya ya Pak ya. Baik Pak, itu tadi pertanyaan terakhir dari sahabat Bawaslu. Mungkin ada closing statement dari Bapak, bisa disampaikan? Baik, sahabat Bawaslu Banten dimanapun berada, pertama saya mengucapkan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian yang kedua, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang punya tugas, wewenang dan kewajiban memastikan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, dalam menjalankan tugas, wewenang, kewajiban tersebut, kami tentu tidak bisa berjalan sendirian. Kami juga membutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya jika nanti ada pembukaan ataupun rekrutmen badan ad hoc pengawas pemilu, kami berharap masyarakat, seluruh lapisan masyarakat untuk bergabung bersama kami. Tentu harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Karena Bawaslu punya tagline, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Bawaslu, berikut tadi rangkaian sesi tanya jawab bersama Bapak Muhammad Nasehuddin. Semoga jawaban tadi bisa menjawab rasa penasaran sahabat Bawaslu. Dan untuk sahabat Bawaslu yang mau bertanya lebih lanjut, mungkin bisa di Instagram Bawaslu melalui DM atau juga WhatsApp Bawaslu yang ada di website Bawaslu. Selamat bertemu lagi di Ramadan bersama Bawaslu Provinsi Banten berikutnya. Wakhiri kalam, saya Aisyah Dwi Pangestu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.